Baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa ya. Ini pertanyaan ini berkaitan dengan hama. Nah, itu ya. Pertanyaannya seperti ini. Adam, bagaimana cara mengatasi semut, kutu tanah, meme, rayap, dan hama-hama lainnya gitu ya. Ya, ini pertanyaan ini mewakili hampir semua peternak cacing ya, karena berkaitan dengan masalah hama yang pasti semuanya akan mengalami gitu. Namun sebelumnya Bapak Ibu seperti biasa ya, saya selalu menyampaikan prinsip-prinsip dasar gitu sebelum menjawab pertanyaan utamanya gitu ya. Berkenaan dengan hama, Bapak Ibu sekalian ya, hama itu kan ada dua, hama kompetitor, ada hama predator gitu. Kalau hama kompetitor itu hama yang ini berkompetisi atau berebut makanan dengan cacing. Biasanya hama kompetitor itu ukurannya kecil-kecil gitu ya, seperti semut, kemudian rayap, kemudian kutu tanah dan sebagainya. Sedangkan hama predator itu hama yang memang ukurannya agak besar dan makan cacing ya, seperti tikus, ayam, bebek dan lain sebagainya. Nah, baik hama predator maupun hama kompetitor Bapak Ibu sekalian ya, prinsipnya itu yang pertama begini. Hama ini Bapak Ibu itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan cacing ya. Sekali lagi, hama ini baik kompetitor maupun predator itu tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan cacing. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, khususnya hama kompetitor ya, hama ini tidak bisa dihindari ya, tidak mungkin dihindari. Tapi bisa dikurangi ataupun bisa diantisipasi. Itu prinsipnya yang kedua. Kenapa? Karena begitu nanti Bapak Ibu misalkan di kolam media itu, di kolam ternak itu nanti kan kita ada penambahan media secara rutin. Nah, kompetitor ini sudah ada di medianya, gitu. Ditaruh di kolam atau di kotak-kotak pemeliharaan. Nah, ini biasanya terbawa, sehingga ini memang tidak mungkin dihindari. Tapi bisa diantisipasi ataupun dikurangi, gitu ya. Kemudian prinsip yang ketiga, nah ini sebetulnya ya yang menjadi yang ada di lapangan lah ya. Hama itu akan berkurang dengan sendirinya bersamaan dengan perkembangan cacing. Nah ini, jadi semakin cacing berkembang, ini hama-hama terdesak, hama-hama akan hilang dengan sendirinya atau berkurang dengan sendirinya. Memang prinsip alam seperti itu ya. Jadi yang dominan itu akan mendesak yang kompetitor gitu. Nah, ini di cacing juga seperti itu. Nah, ini beberapa prinsip tentang hama. Nah, cara terbaik Bapak Ibu untuk mengatasi hama itu dengan cara kita melakukan pengkascingan atau pengambilan kascing atau pengambilan kotoran cacing itu secara rutin ya. Karena kita tahu bahwa hama kompetitor khususnya semut, rayap, kutu tanah, orong-orong mungkin itu adanya di permukaan. Jadi hama-hama ini itu ketika kita melakukan pengkascingan ya, mengambil kotoran yang di permukaan itu, kotoran cacing yang ada di permukaan, maka hama-hama ini akan otomatis akan terambil juga. Nah, gitu ya. Nah, cara pengkascingan ya seperti saya jelaskan sebelumnya ya. Kita unggar dulu media, kemudian setelah diunggar cacing respon awalnya pasti akan turun sedikit ke bawah. Baru kemudian bagian permukaan kita ambil. Nah, saat kita ambil ini Bapak Ibu, hama-hama itu, semut, rayap, orong-orong, kutu tanah itu semuanya akan terambil. Ya, kemudian kita kasih media baru, kemudian cacing akan kembali menempati area-area surface feeder, area permukaan itu. Nah, itu dalam keadaan hamanya sudah sangat minim. Ya, itu cara terbaik adalah melakukan pengambilan kotoran cacing itu secara rutin, biasanya seminggu sekali atau setidak-tidaknya itu 2 minggu sekali. Itu cara terbaik kita mengurangi hama
ya. Atau cara antisipasi, ya, antisipasi. Jadi gini, sebelum Bapak Ibu atau pemirsa di rumah itu memberikan media ini ke kolam cacing atau ke kotak-kotak pemeliharaan, nah ini media ini dicek dulu, diperiksa dulu medianya ini apa itu ada semutnya ndak, ada rayapnya ndak gitu ya. Nah, tapi saran saya baik ada rayapnya atau tidak ada rayapnya, sebaiknya kita ada perlakuan terlebih dahulu terhadap media yang akan kita berikan ke kolam pemeliharaan atau ke kotak-kotak pemeliharaan, ya. Jadi media ini umumnya ya bisa kita jemur atau mungkin umumnya mungkin kita jemur selama mungkin setidak-tidaknya setengah hari atau lebih baik ya 1 hari gitu ya kita jemur. Ini untuk mematikan atau mengusir atau mengurangi hama-hama bawaan dari media gitu ya. Atau bisa jadi yang saya lihat di lapangan ini apa itu namanya media ini dimasukkan ke tong kemudian dikasih air panas ya gitu, itu semua hama di situ mati semua gitu ya. Atau kadang-kadang apa itu media ini digundukkan gitu sebelum dipakai ya, maksudnya digundukkan kemudian ditutup terpal sehingga di situ terjadi kayak semacam apa ya hawa hangat gitu ya atau panas. Ya, karena bahan organik itu Bapak Ibu kalau digunungkan kemudian ditutup dengan terpal itu akan panas itu. Apa itu ada fermentasi alami sehingga hama-hama ini akan keluar dengan sendirinya. Itu cara antisipasi ya untuk hama sebelum digunakan gitu. Nah, untuk cara-cara yang umum yang apa itu yang dilakukan para peternak-peternak cacing berkenaan dengan hama ya, cara-cara umum untuk mengurangi ya atau menghilangkan hama ya. Yang pertama apa itu bisa kalau untuk tikus gitu menggunakan racun tikus, perangkap tikus gitu bisa. Untuk menghindari semut-semut atau rayap naik ke atas khususnya sistem merak ya atau kotak, itu di kaki-kaki rak itu dikasih apa ini kayak air, oli, stempet atau mungkin kapur semut gitu ya. Nah, ini untuk mencegah barangkali ada semut, ada rayap atau binatang lain yang akan masuk ke area rak-rakan. Atau mungkin juga kalau ini peternaknya di lahan yang terbuka, misalkan di kebun ataupun mungkin di halaman gitu ya, yang di situ bisa jadi namanya hama-hama predator kayak ayam, mungkin bebek atau burung di atas itu. Nah ya, kita bisa mengantisipasi atau bisa mengurangi ya atau melindungi itu dengan cara diberi kayak jaring atau paranet. Kalau ayam-ayamnya atau bebeknya itu ada di pinggir ya paranetnya atau jaringnya ya dikasih di pinggir. Tapi kalau misalkan menghindari burung ya di atap itu kita kasih jaring ya supaya burung tidak bisa tidak bisa masuk ke area budidaya cacing ya. Kemudian cara lain untuk antisipasi hama ya salah satunya sih yang memang juga efisien efektif ya itu menjaga kebersihan ya. Karena hama itu kalau kondisi tempatnya kotor tidak rapi gitu ya, itu hama itu cenderung akan datang. Tapi kalau kondisi tempat budidayanya itu rapi, bersih gitu ya, terawat gitu, itu hama mudah untuk dikontrol gitu Bapak Ibu sekalian ya. Itu untuk menjawab pertanyaan cara mengatasi hama secara umum. Sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya tentang hama ini, karena kembali ke prinsipnya Bapak Ibu bahwa hama ini tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap perkembangan cacing, sehingga nanti Bapak Ibu akan menjumpai di lapangan gitu. Banyak para petani kita ini beternak cacing itu di lahan-lahan yang terbuka gitu, tanpa perlindungan apapun ya. Jadi langsung di bawah pohon sengon.
berupa gulutan-gulutan tanah itu. Nanti kalau para petani ditanya, Pak, bagaimana cara mengatasi hama? Ini kadang-kadang petani juga tidak bisa menjawab karena apa? Memang mereka ini lebih fokus untuk ini, untuk bagaimana cacing berkembang dengan cepat gitu ya, berkembang biak dengan normal setidaknya ya. Karena di lapangan memang masalah hama ini tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap perkembangan cacing ya. Baik, itu ya Bapak Ibu pemirsa, apa itu untuk menjawab pertanyaan tentang mengatasi hama gitu.